Ya, pemirsa, seperti diketahui ada 10 nama pahlawan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2025 ini. Dan terlepas dari pro dan kontra bagaimana prosesnya yang begitu panjang, tapi 10 nama ini sudah ditetapkan dan ada 3 diantaranya justru juga dari Jawa Timur. Nah, ini juga menarik. Saya ingin ke Bu Lili terlebih dahulu. Bu Lili, kalau memaknai Hari Pahlawan, kepahlawanan itu menurut Bu Lili akan seperti apa seharusnya? Iya, ini kesempatan yang luar biasa saya kira. Ya, setiap kali momen, apalagi Hari Pahlawan, ini menjadi satu momen besar bagi kita untuk selalu menghadirkan semangat baru. Ya, utamanya juga untuk generasi muda, termasuk kita katanya tadi. Kita juga. Ya. Maunya muda terus sebenarnya. Maunya tapi muda kita terus. Ingin juga mengisi perjuangan bangsa ini, Bu Lili. Betul, gitu ya. Kalau pahlawan kita yang dulu megang senjata, kalau sekarang kita senjatanya berbeda nih, senjatanya berbeda. Nah, bagi anak muda kita tentu bagaimana mereka mampu untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja-kerja yang nyata, dengan inovasi yang baru, dengan banyak belajar untuk mempersiapkan masa depan mereka. Untuk para pekerja tentu juga kalau kita ini kan bagaimana kita juga mengisi apa yang memang harus harus kita teruskan dari perjuangan dan cita-cita pahlawan. Jadi bahasanya mungkin kalau mereka menyalakan api, kita selanjutnya ini bukan memadamkan api, tapi kita melanjutkan nyala berikutnya. Jadi mudah-mudahan refleksi Hari Pahlawan ini untuk kita semuanya adalah mengembalikan semangat kepahlawanan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi bagian dari perjuangan itu juga. Betul, akhirnya, ya. Kita harus menjadi aktornya juga. Iya. Pak Mar tadi mungkin juga ada tanggapan terkait dengan refleksi awal nih untuk kepahlawanan ini. Ya, menurut saya memperingati Hari Kepahlawanan bagi generasi muda itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena untuk modal menjadi bangsa besar, itu jika bangsa itu menghargai jasa pahlawannya. Kita akan menjadi bangsa besar. Cita-cita kita semua seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi bangsa besar kalau kita mengabaikan, tidak menghargai jasa pahlawannya. Jadi mutlak menurut saya, menghargai jasa pahlawan adalah sesuatu yang harus selalu kita tanamkan untuk para generasi muda. Lalu yang kedua, pahlawan tentu sangat bergantung pada zamannya, eranya, ya, zeitgeistnya. Jadi setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Nah, tentu kalau kita hanya berpikir tentang orang saja, maka itu akan beda kondisinya. Apa yang langgeng, apa yang bisa bertahan adalah spirit dari perjuangan orang itu. Kalau misalnya kita Pak Gus Dur, ya era itu selesai sudah. Kita sudah nggak ada lagi akan muncul era. Tetapi kan semangat yang selalu dihembuskan oleh Gus Dur, semangat perjuangan yang selalu dilakukan oleh Marsina, ya, semangat perjuangan Yai Khalil Bangkalan, itu sampai kapanpun itu akan tetap relevan. Maka hari ini tugas kita, seperti yang tadi beliau sampaikan, adalah bukan memadamkan api semangat kepahlawanan itu, tapi tugas hari ini kita adalah minimal menjaga api itu tidak padam. Syukur kita bisa menyalakan api-api baru dari spirit yang diturunkan oleh para pahlawan itu. 3 nama juga sudah disebut Pak Mar tadi yang dari Jawa Timur. Bu Lili mungkin juga bisa menanggapi karena di tayangan tadi juga Gubernur Jawa Timur menyambut semangat juga untuk 3 nama dari Jawa Timur. Bu Lili, tanggapannya seperti apa? Kalau sebagai warga Jawa Timur tentu saya merasa sangat bangga, apalagi ada salah satu perempuan, perempuan Marsina. Mungkin orang sederhana yang kemudian memiliki semangat memperjuangkan nasib kaum, tidak hanya kaumnya ya, sesama pekerja ya pada saat itu. Dan itu membutuhkan satu keteguhan, kekeh gitu kalau orang Jawa katanya, kekeh untuk memperjuangkan apa yang harus dia perjuangkan. Kalau kita bicara terkait dengan Gus Dur juga semua orang kenal ya, walaupun mungkin ada kontroversi dan sebagainya, tapi tetap kita menjadikan beliau seorang guru ya bagi bangsa ini tentu dengan segenap perjuangan, contoh yang bagaimana beliau mampu untuk mempersatukan banyak pemikiran begitu yang kemudian juga luar biasa untuk menjadi contoh anak-anak muda kita ya. Meskipun mungkin anak-anak zaman sekarang kalau didengarkan nama, mungkin kalau Gus Dur mantan presiden yang selalu akan terbahas dari generasi ke generasi. Tapi nama Marsina mungkin
Di Gen A mungkin nggak masuk dalam perjalanan buku sejarah mereka begitu Ibu. Gimana ini? Saya kira tidak masalah. Artinya ketika kemudian dimunculkan, saya yakin anak-anak pasti gitu akan nyari siapa gitu ya. Anak-anak sekarang ini kan selalu semangatnya adalah ingin tahu. Jadi ketika kemudian dimunculkan, maka saya yakin bahwa anak-anak kita akan melihat sisi Marsinah itu seperti apa yang kemudian menjadikan sampai pemerintah ini membuat Mbak Marsinah ini jadi seorang pahlawan gitu ya. Dan mudah-mudahan itu kemudian menjadi contoh bagi anak-anak muda kita gitu ya. Ada banyak hal yang harus dilakukan sekecil apapun itu, tapi memberikan kemanfaatan bagi orang lain, itu adalah pahlawan. Tidak sekedar harus mengangkat senjata, tidak sekedar harus melakukan hal yang besar, tapi hal sekecil apapun yang itu kemudian memberikan manfaat kepada orang lain ternyata juga pantas untuk kita nobatkan sebagai seorang pahlawan. Dan pemerintah menghargai perjuangan Marsinah dengan segala keberaniannya di era itu, menjadi salah satu buruh yang berusaha untuk mendapatkan haknya. Nah, lalu ada tokoh-tokoh lain juga banyak dari kalangan pendidikan Islam. Nanti saya bahas bersama dengan Pak Amar tadi. Namun usai jeda pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Bincang-bincang akan segera kembali untuk Anda. Kembali dalam bincang-bincang, pemirsa masih membahas terkait dengan refleksi Hari Pahlawan. Memang menarik kalau kita bahas salah satu tokoh yang disematkan sebagai pahlawan nasional tahun ini adalah salah satunya Marsinah. Sebelum saya membahas terkait dengan tokoh-tokoh pendidikan, saya sepertinya juga ingin melihat atau tahu point of view dari Pak Amar tadi sebagai yang juga tahu tokoh ini perempuan, buruh, ternyata bisa juga menjadi pahlawan nasional kita. Ya, Mas Dista. Jadi kalau kita cermati 3 nama pahlawan nasional ini kan luar biasa Jawa Timur. Karena di antara 10 ada 3 nama dari Jawa Timur. Padahal provinsi Indonesia begitu luar biasa banyak. Di satu sisi itu menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur itu masih memiliki orang-orang hebat yang punya kepedulian untuk bangsa dan negara. Ya, itu satu sisi. Lalu kita lihat 3 tokoh. 3 tokoh ini adalah mewakili era yang berbeda. Yai Khalil itu mewakili era masa penjajahan, sehingga beliau dikenal sebagai seorang tokoh pejuang, sebagai seorang pejuang pendidikan, yang melahirkan tokoh-tokoh hebat di Indonesia, kiai-kiai hebat di Indonesia, termasuk kakeknya Pak Gus Dur, gitu ya. Gus Dur mewakili di awal kemerdekaan dan masa kemerdekaan, di Orde Baru. Nah, beliau juga tokoh yang sangat getol memperjuangkan pluralisme, kesadaran tentang keberagaman, kemudian pendidikan, agama yang lebih pluralis dan seterusnya. Lalu kemudian Marsinah di era Orde Baru yang masuk di era reformasi. Nah, dari ketiganya punya background yang berbeda. Yang satu memang terahnya sudah kiai, kemudian memang tokoh besar, kemudian memiliki masa yang luar biasa, tetapi yang menarik adalah si sosok Marsinah. Dia adalah anak petani kecil yang juga tidak berpendidikan tinggi, tetapi dia digembleng dalam suasana kehidupan yang keras, sehingga ketika dia merantau ke Surabaya, kemudian dia bekerja di sebuah pabrik, arloji saat itu, kemudian dia memperjuangkan haknya dan teman-temannya karena merasa itu bagian penting yang harus diperjuangkan dan dilanggar oleh pengusaha. Dan dia harus merelakan nyawanya untuk itu. Ini menunjukkan apa? Satu lesson learn yang bisa kita peroleh. Bahwa ternyata untuk menjadi seorang pahlawan besar, pahlawan nasional, itu tidak harus menjadi seorang pejabat terlebih dahulu. Tidak harus punya masa banyak. Tidak harus memiliki profesi yang terhormat. Bahkan profesi yang mungkin orang menganggap remeh, biasa, buruh, ternyata bisa menjadi seorang pahlawan nasional. Artinya apa? Kuncinya bukan profesinya apa, bukan dia punya posisi apa, tapi untuk menjadi seorang pahlawan adalah apa yang dia lakukan, mampu membawa perubahan dan dampak secara nasional. Artinya apa? Hari ini adik-adik kita mungkin punya profesi yang berbeda, punya minat yang berbeda. Nah, setiap orang punya potensi untuk menjadi seorang pahlawan. Di bidang apapun.
Tidak perlu takut harus pada bidang tertentu. Harus berjuang dulu di medan perang. Tidak harus. Dia harus punya lembaga pendidikan dulu. Siapapun. Kuncinya adalah apakah orang itu punya keberanian untuk mengorbankan ya dirinya sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat banyak, dan itu memberikan perubahan secara nasional. Selama itu dipunyai, profesi apapun, tingkat pendidikan apapun akan punya potensi untuk menjadi seorang pahlawan. Dan itu ada di sosok Marsina, yang notabene adalah seorang buruh, bukan presiden buruh bahkan, dan wanita, dan seorang perempuan dari kota kecil dan memperjuangkan haknya, dan memang akhirnya meskipun harus kehilangan nyawa pada saat itu, tapi di sisi lain kita harus hormati bahwa keberanian seorang perempuan untuk menuntut atau meminta hak-haknya ini menjadi sangat luar biasa, karena sejak ada demo buruh di era itu yang tidak lazim, akhirnya pemerintah akhirnya juga konsentrasi untuk membuat aturan-aturan yang berpihak pada buruh. Betul. Saya ke Bu Lili kembali sebagai seorang perempuan. Bu Lili juga berjuang tentunya gitu kan, sekarang sebagai wakil rakyat di Jawa Timur. Nilai apa yang diserap dari seorang Marsina, Ibu? Keberanian apa? Ada tantangan apa di era sekarang sebagai seorang wakil rakyat perempuan, dapilnya kota besar gitu ya? Gimana Bu Lili? Iya, kalau Marsina dulu seorang perempuan, dia berani berjuang untuk buruh juga ya. Kalau saya sebagai wakil rakyat sekarang berjuangnya bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Termasuk kalangan buruh juga? Kalau saya lebih fokus kepada UMKM, pemberdayaan ekonomi utamanya ya. Saya melihat bahwa di Surabaya utamanya ya sebenarnya kan banyak UMKM kita yang itu merupakan, kalau bahasa saya ini adalah bagaimana perempuan muncul, utamanya karena perempuan, kebanyakan perempuan ini UMKM ya, muncul untuk menguatkan ketahanan ekonomi keluarga. Ini juga pahlawan ini. Ya, perjuangannya luar biasa. Perempuan menjadi pahlawan. Perempuan menjadi pahlawan bagi keluarganya dengan menjadi para UMKM itu ya. Dan saya mencoba untuk mengambil peran dalam hal ini karena kebetulan concern saya sebelumnya sebelum menjadi seorang anggota dewan di UMKM, mencoba untuk memberikan semangat kepada mereka sekaligus mencarikan solusi atas apa-apa yang menjadi kebutuhan dari para UMKM kita. Ya, UMKM berkembang itu ketika utamanya kalau di pemerintah memberikan support tentunya ya. Tapi ternyata tidak hanya sekedar support, pendampingan itu menjadi hal yang penting gitu ya. Ada hal-hal yang kaitan dengan legalitas misalnya. Izin-izin usaha itu kan penting untuk mereka kemudian bisa berkembang ya. Kemudian juga pelatihan untuk terus meningkatkan UMKM menjadi lebih maju. Itu juga bagian dari, saya kira menjadi bagian yang penting untuk bisa membuat mereka lebih mampu menghidupkan ekonomi keluarganya. Ya. Jadi itu hal-hal yang utama saya konsenkan untuk peningkatan ekonomi keluarga. Itu yang sedang diperjuangkan. Sekarang. Dan terus menerus supaya ekonomi keluarga dari UMKM yang kecil bisa dikembangkan terus. Betul. Dan perekonomian juga terus tumbuh gitu ya. Karena PDRB kita juga yang tertinggi dari UMKM. Dari UMKM. Di Jawa Timur Ibu ya? Di Jawa Timur. Baik, saya ke Pak Martadi kembali ketika tadi saya sempat singgung bahwa ada sejumlah nama yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional tahun ini adalah dengan label sebagai tokoh pendidikan, termasuk tokoh pendidikan Islam. Pak Martadi sendiri mengamati, Pak Martadi juga sekarang masih terus aktif di dunia pendidikan. Kenapa kali ini kok tahun ini banyak dari tokoh pendidikan, terutama pendidikan Islam, Pak Martadi? Ya, tentu kenapa tidak banyak dari tokoh perjuangan, ya. Karena kan memang rata-rata yang hari ini dinobatkan itu kan hidup di era tahun 50-60-an, sehingga era masa penjajahan, gitu ya. Nah, saat itu yang paling banyak adalah tokoh-tokoh yang memang Indonesia butuhkan mereka yang berjuang dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, ya, bidang kesehatan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya kan pendidikan itu menjadi kunci untuk pengembangan SDM. Ya, kebangkitan sebuah negara pasti kuncinya adalah SDM, bukan SDA-nya. Dan SDM pasti bicara tentang salah satunya adalah pendidikan. Maka menjadi penting menurut saya hari ini bahwa untuk di pendidikan pun kita bisa menjadi seorang pahlawan. Ya, karena mereka memang betul-betul punya kekuatan,
punya kerelaan untuk berkorban, ya, mengabdikan secara total hidupnya untuk kepentingan yang lebih besar, bangsa dan negara. Ya. Sehingga menurut saya kenapa kemudian kita lihat banyak tokoh-tokoh pendidikan yang tahun ini banyak dianugerahi gelar pahlawan nasional. Menurut saya itu menarik. Karena perjuangan pendidikan rasanya kalau Indonesia bisa dikatakan pada saat start sebagai negara yang sudah merdeka begitu Pak. Ya. Pada saat itu pendidikan itu masih sangat terbelakang dan harus dikejar luar biasa untuk peningkatan pendidikan di Indonesia pada saat itu. Iya betul, jadi ketika kita sudah merdeka di tahun 45, kemudian masa mengisi kemerdekaan, maka disitulah yang paling banyak berkiprah adalah tentang pengembangan SDM. Nah, bicara pengembangan SDM pasti lembaga pendidikan. Maka saat itu lembaga pendidikan yang sebelumnya banyak didominasi oleh pemerintah Belanda, ya penjajah, sekarang mulai terbuka ruang-ruang yang lebih leluasa untuk para orang-orang putra-putri terbaik Indonesia mendirikan lembaga pendidikan. Entah itu dalam bentuk pondok pesantren, kemudian lembaga pendidikan formal atau sejenisnya. Dan saat itulah kemudian berkembang ya lembaga pendidikan di Indonesia. Ya. Sehingga tidak salah kalau kemudian memunculkan tokoh-tokoh hebat ya pendidikan. Ki Hajar Dewantoro, pemikir pendidikan, Syafi'i, kemudian Bria Karya, kemudian Yai Holil, Yai Ash'ab, ya, kemudian Abdul Rahman Wahid, kemudian Yai Hasbullah, banyak sekali tokoh-tokoh yang terlahir karena beliau mendedikasikan hidupnya, mendedikasikan seluruh ya pengabdiannya untuk bidang pendidikan. Dan pendidikan itu memang terus diperjuangkan sampai era sekarang bahkan Bapak tadi ya. Dan sampai ke depan. Sampai seterusnya itu rasanya akan seterusnya. Tapi di sisi lain juga memang kalau kita bicara tentang pendidikan menjadi kunci penting juga untuk bisa meneruskan refleksi kepahlawanan ini pada anak-anak didik. Nanti saya akan lanjutkan usai jeda pemirsa. Ketika pemerintah sudah menetapkan nama-nama pahlawan nasional dari tahun ke tahun setiap peringatan Hari Pahlawan, memang ada nama-nama pahlawan ini. Tapi di sisi lain apakah anak-anak didik, generasi penerus bangsa, generasi emas 2045 nanti bisa mengenal pahlawannya dan membawa spirit kepahlawanan itu untuk membangun Indonesia? Saya ke Bu Lili terlebih dahulu. Bu Lili sendiri melihatnya, kita ada di mana posisinya nih? Anak-anak didik kita ada di mana? Mungkin anak-anak Bu Lili juga nih melihat. Kalau dulu kita tadi sempat bahas, kita ada pelajaran PSBB, meskipun menghafal, tapi setidaknya kita tahu. Tahu. Kalau Bu Lili sendiri melihat kondisi sekarang? Iya, nah ini yang mungkin jadi catatan kita semuanya tentu di dunia pendidikan ya. Memang mengajarkan kepada anak-anak itu kan tidak sekedar menghafal, memberikan, tetapi tentu ada hal-hal yang lain yang anak-anak juga perlu gali ini. Kalau zaman saya dulu, setidaknya. Kok zamannya udah tua. Zamannya kayak udah tua begitu. Iya. Jadi tahu tentang seorang pahlawan itu tidak tahu hanya sekedar nama, tapi ceritanya seperti apa, sejarahnya seperti apa, ini yang juga perlu untuk diketahui. Ya. Jadi ini memperjuangkan apa dan sebagainya. Bicara Cut Nyak-Din memperjuangkan apa, Kartini memperjuangkan apa, kemudian Dewi Sartika memperjuangkan apa, di Ponorogo, di mana, dan itu seingat saya di zaman-zaman yang lalu seperti itu. Nah ini kan memunculkan juga saya kira literasi bagi anak-anak kita ya. Kalau sekarang mungkin hebohnya waktu-waktunya habis dengan TikTok misalnya. TikTok belum ada yang cerita terkait dengan pahlawan-pahlawan. Ada kanal untuk sejarah gitu ya. Ini perlu saya kira menjadi sebuah ide baru bagi sebuah channel yang kemudian menceritakan tentang pahlawan kita, termasuk bagaimana kepahlawanan mereka, dari mana dan sebagainya. Nah, kalau sekarang tentu kalau di anak-anak sendiri tidak terlalu banyak ya mereka tahu tentang ini. Kalau Pak Harto masih tahulah ya, masih beberapa kali kita cerita. Gus Dur juga masih ini. Tetapi yang lama-lama ya saya kira misalnya seperti Pangeran Diponegoro gitu, kita perlu ini ke anak-anak kita ini betul-betul menunjukkan ini loh Diponegoro itu bagaimana beliau menjadi bagian dari panglima yang luar biasa ya, dengan pakaiannya yang khas waktu itu,
kemudian Sudirman walaupun sakit tapi masih juga menjadi pemimpin bagi pasukannya dan sebagainya. Dan anak-anak tentu perlu tidak hanya mengetahui tentang nama, tetapi bagaimana mereka memberikan contoh yang luar biasa di dalam kehidupan sehari-harinya. Pak Mar, tadi kalau kita mundur zaman sekolah dulu ada pelajaran sejarah, tentunya berkaitan dengan pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan gitu ya. Tapi kalau kita lihat nama-nama tokoh pahlawan nasional saat ini bahkan sudah di era 90-an seperti Marsina, Gus Dur bahkan wafat di era tahun 2000-an sudah gitu. Yang mungkin ini nggak terselip dalam buku sejarah secara formal di sekolah-sekolah gitu. Bagaimana supaya generasi penerus ini tahu, paham dan mau tahu bahkan gitu tentang keperjuangan mereka ini? Ya, tentu ketika di setiap tahun ada penambahan jumlah pahlawan nasional gitu ya. Dan itu belum masuk di dalam buku-buku sejarah kita. Termasuk di dalam mata pelajaran, maka sudah saatnya ya harus kemudian ada semacam pemutakhiran buku-buku sejarah yang ada itu, sehingga nama-nama besar yang sekarang ditetapkan menjadi pahlawan nasional itu harus dikenalkan, diajarkan pada anak didik kita. Yang kedua, ketika kita mengenalkan pada anak didik kita yang konon hari ini mereka eranya generasi digital gitu ya, yang digital native, yang bukan seperti kita, tentu mereka punya cara belajar yang berbeda. Mereka akan lebih banyak mengenal, belajar dengan menggunakan teknologi base, kemudian medsos dan sebagainya. Mungkin kita harus kreatif untuk mengemas bagaimana mengenalkan para pahlawan itu kepada anak-anak muda agar lebih mudah mereka tangkap. Dengan cara apa? Ya tadi, kita harus mengemas apakah pahlawan itu suatu saat dibuat dalam bentuk komik. Jadi daripada kemudian kita membuat komik dengan tokoh fiksi yang tidak jelas, kemudian sampai anak-anak kita mengagumi tokoh itu, anime, kenapa tidak kita buat saja tokoh-tokoh yang kita buat dalam komik itu memang tokoh-tokoh nyata yang pernah ada, dan itu kemudian menjadi menu-menu bacaan buat anak-anak kita. Lalu kemudian mungkin kita perlu suatu saat anak-anak kita membuat konten TikTok, konten apapun, tetapi yang bertema pahlawan. Apalagi di Surabaya. Surabaya itu satu-satunya kota di dunia yang punya label The Hero City. Nggak ada kota lain di dunia itu disebut kota pahlawan selain Surabaya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri dan tanggung jawab besar untuk kita dan anak-anak kita ke depan. Jangan sampai nanti kita berada di kota pahlawan, tapi kita kesulitan mencari figur pahlawan. Jadi hanya tinggal kota. Mestinya kita berada di kota pahlawan, kita akan menemukan tokoh-tokoh hebat yang terlahir dari Surabaya, para pahlawan yang terlahir di Surabaya, dan hari ini perilaku masyarakatnya mencerminkan ketokohan orang-orang hebat itu. Itu suasana atau vibes-nya harusnya terasa sekali di Surabaya. Harus, begitu masuk, wih anak-anaknya begini ya. Wah, ketika mereka begitu mudahnya ya untuk menawarkan diri, untuk berkorban untuk orang lain, kepeduliannya, dia selalu mementingkan kepentingan negara, masyarakat dari kepentingan sendiri. Itu menurut saya, kalau itu bisa tertanam pada anak-anak kita, dimanapun dia berada, tidak hanya di Surabaya, dia akan ke luar negeri barangkali, maka nilai-nilai kepahlawanan, kerelaan berjuang, kepedulian pada orang lain, ketangguhan mereka, itu akan terus mewarnai sikap anak-anak kita. Dibawa begitu ya? Terbawa. Tapi menarik memang kalau Pak Mar tadi bilang butuh adanya pemutakhiran, adanya inovasi juga dari para pengajar untuk bisa memperkenalkan misalnya dengan tugas atau membuat poster, komik, mereka akan riset juga. Dan itu bukan hanya menghafal, Mas Dista. Jadi kalau menghafal mereka hanya hafal, tapi kepahlawanan itu direfleksinya kan bukan sekedar menghafal, tetapi dia menghayati. Satu lagi fasenya, setelah dia hayati, dia harus melakukan, menerapkan dalam perilaku-perilaku kehidupan mereka yang diwarnai oleh spirit jiwa kepahlawanan itu sendiri. Baru itu kita sebut kita berhasil untuk menghormati dan melestarikan jiwa-jiwa kepahlawanan.
Itu yang menjadi tantangan di dunia pendidikan juga tentunya. Tapi betul tadi kalau Pak Martadi sudah sempat singgung bahwa Surabaya sebagai kota pahlawan, apakah kita bisa merasakan ketika datang ke Surabaya suasana kepahlawanan itu? Kebetulan saya juga punya anggota dewan yang juga dapilnya dari Surabaya. Nanti kita kulik lagi, sempat bertemu dengan sosok-sosok yang memiliki jiwa kepahlawanan apa di Surabaya. Kami akan kembali usai jeda. Kembali dalam bincang-bincang pemirsa refleksi Hari Pahlawan. Kalau Hari Pahlawan dan identik juga dengan Surabaya sebagai kota pahlawan. Mungkin kalau Anda berada di kota Surabaya atau berkunjung ke Surabaya, melihat ada beberapa patung-patung pahlawan yang ada di Surabaya. Tapi apakah itu cukup? Ketika kita menelusuri lebih dalam lagi di Surabaya, adakah sosok-sosok kepahlawanan di sana? Saya ke Bu Lili nih, Bu Lili di Surabaya sebagai dapilnya tentu pada saat reses bertemu dengan masyarakat gitu. Apa sih sebenarnya yang Bu Lili temukan di masyarakat dari implementasi dari jiwa kepahlawanan itu? Iya, sebenarnya masyarakat Surabaya ini karena bahasanya adalah cucu pahlawan ya Mas. Saya melihat adalah orang-orang yang luar biasa gitu ya. Di gang-gang, setiap gang di kampung yang saya datangi misalnya, mereka dengan gigihnya misalnya mengumpulkan orang melaksanakan satu kegiatan yang itu saya kira dampaknya bagus juga masyarakat. Misalnya pengajian bareng, itu sak kampung, sak RW, dari pojok kanan, sak pojok sana, sak pojok semangat sana. Hadir bersama-sama. Semangat gitu hadir bersama-sama. Jadi menjaga ruhiyahnya warga. Saya kira dia ada juga seorang pahlawan, ya dia menjaga betul faktor ruhiyah dari atau keimanan dari warganya, dan itu dampaknya kan bagus ketika masyarakat ini paham tentang agama, mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk, sekaligus silaturahminya juga terjaga. Nah, kalau di antara sekian masyarakat yang gampang sekali tersulut emosinya, jadi itu saya kira juga pahlawan yang harus kita akui. Kalau kita melihat mereka-mereka yang di Surabaya ini misalnya, mereka sebagai kalau dulu kita kenal pasukan kuning, Mas. Penyapu jalan, iya, penyapu jalan. Sampah. Pagi-pagi dia sudah bangun untuk kemudian orang pergi bekerja sudah kelihatan clean nih. Ya, itu saya kira juga seorang pahlawan yang dia mengorbankan walaupun itu sebuah pekerjaan juga, tapi tidak semua orang juga mau bekerja seperti itu kan. Ya, maka itu juga bagian dari sebuah kepahlawanan saya kira. Memang perlu untuk mendorong, saya kira di Surabaya ini kan kita punya banyak tempat yang luar biasa untuk vibe-nya adalah vibe kepahlawanan. Ada tugu pahlawan yang juga ada museum dan sebagainya. Nah, untuk membuat anak-anak kita utamanya, anak-anak muda kita betul-betul mau mempelajari, tahu, paham tentang pahlawan dan sebagainya. Kenapa tidak kemudian sekolah itu membesar diturunnya tidak hanya di tempat-tempat yang tertentu, misalnya rekreasi, wisata alam, tetapi juga di museum. Wisata sejarah ini. Wisata sejarah yang itu juga saya kira akan memberikan dampak yang baik bagi anak-anak kita, gitu ya. Termasuk juga tempat-tempat yang menyajikan sesuatu yang berbeda, yang itu akan membentuk karakter anak-anak kita. Sekarang di Indrapura banyak sekali loh Mas, anak-anak SMA, SMP datang untuk di satu belajar, pengen tahu dunia politik itu seperti apa. Datang di ruang paripurna dan kemudian menanyakan sebenarnya apa sih kerjaan seorang anggota legislatif misalnya. Iya, karena mereka cenderung mendengarkan hal-hal yang negatif di medsos maupun di berita misalnya terkait dengan seorang anggota dewan. Nah, ini saya kira kan pas juga untuk mereka belajar terhadap para, ini nggak menyebut diri sebagai seorang pahlawan misalnya, tapi yang sudah mencarikan memutuskan sebuah kebijakan yang itu pro rakyat. Ini juga mungkin bisa dikatakan sebagai seorang pahlawan legislatif sebagainya dan sebagainya. Dan saya kira hal-hal yang seperti itu yang memang perlu kita tumbuhkan kepada anak-anak kita agar mereka juga betul-betul merasakan kerja, kemudian juga vibe yang
juga akan memberikan semangat mereka muncul sebagai orang-orang yang juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Memperjuangkan aspirasi rakyat begitu. Betul, ya di Dewan. Nah, kalau dari Dewan ada boleh. Kalau dari kalangan pendidikan Pak Amar tadi mungkin juga bisa memberikan catatan karena Pak Amar tadi juga sebagai wakil rektor tentunya tahu betul begitu sebenarnya perjuangan dari sektor pendidikan. Ini apa yang harus menjadi PR dan harus segera diperjuangkan untuk bisa semakin lebih baik gitu Pak Amar tadi. Ya, tentu di bidang pendidikan kita masih banyak menemui ya kalangan guru-guru pendidik yang kemudian mereka nasibnya masih belum bagus ya. Ya, mereka selama hidupnya ada guru yang sejak dia mengabdi di daerah pelosok tertentu sampai dia usia mau pensiun, itu pun mereka digaji tidak lebih 200.000 per bulan. Tapi mereka masih ada semacam itu. Bahkan ada yang kemudian dia tidak digaji. Karena dia memang mewakafkan dirinya untuk mengajar. Ini saya pikir adalah salah satu bentuk nyata bagaimana pahlawan masa kini dalam dunia pendidikan. Karena dia rela untuk mengabdikan seluruh tenaga pikirannya untuk orang lain, untuk bangsa. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Nah, oleh sebab itu, hari ini menjadi penting menurut kita semua dalam dunia pendidikan mewariskan nilai-nilai kepahlawanan ya dari para pahlawan yang ada kepada para generasi muda. PR besar kita itu. Apa artinya kita memiliki ribuan pahlawan kalau kemudian dalam kehidupan nyata sama sekali tidak kita temukan ya nilai-nilai kepahlawanan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Lebih baik kita punya satu pahlawan, tetapi kehidupan kita mencerminkan nilai-nilai itu. Karena yang kita lestarikan dari kepahlawanan itu bukan namanya, bukan sekedar fotonya, bukan sekedar patungnya. Tapi jauh yang lebih penting adalah perilaku-perilaku hebat dari pahlawan itu yang kemudian kita ejawantahkan dalam kehidupan konteks kekinian. Dalam segala bidang, apapun. Ya, semua orang, semua bidang, semua profesi bisa menjadi pahlawan. Selama kemudian nilai-nilai kepahlawanan yang pernah dicontohkan oleh para pahlawan itu kita aplikasikan dalam kehidupan secara nyata. Dan itulah yang akan membuat perubahan. Tidak perlu menunggu disematkan pahlawan nasional terlebih dahulu. Tidak harus. Berjuang itu bisa kapan saja oleh siapa saja begitu pemirsa ya. Tapi saya masih punya satu segmen terakhir untuk membahas terkait ini. Pemirsa, usai jeda kami kembali. Ya, pemirsa, kembali dalam bincang-bincang, meskipun mungkin nama-nama tokoh pahlawan yang diberikan gelar pahlawan nasional di tahun ini ada 10 orang. Tidak semua mungkin kita tahu betul, mengenal betul bagaimana kiprah mereka dalam memperjuangkan sesuai dengan bidangnya masing-masing, tapi ada baiknya juga untuk kita mengetahui. Saya ke Pak Amar tadi terlebih dahulu, Pak Amar tadi. Bagaimana menyadarkan gitu ya, terutama ke anak-anak didik, peserta didik, anak-anak usia sekolah, untuk sadar bahwa mengenal pahlawan, meresapi, menghayati perjuangan mereka itu juga penting untuk diri mereka sendiri dan juga mereka ke depannya nantinya, Pak Amar tadi. Iya, jadi seorang disebut pahlawan itu pasti orang-orang hebat. Orang-orang yang memiliki perilaku tauladan yang hebat. Ya, sehingga apakah kita nanti akan menjadi seorang pahlawan, kita akan menekuni profesi apapun, maka menjadi penting kita memiliki perilaku-perilaku hebat. Pahlawan dulu itu ketika dia berkorban, berjuang itu tidak pernah berpikir saya suatu saat akan ditetapkan sebagai pahlawan. Enggak. Dia yang mengalami kehidupan sehari-hari, tetapi kemudian dia memang betul-betul punya kerelaan untuk memperjuangkan sebuah kebenaran. Ada kerelaan untuk mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, dan dia bisa menjadi contoh, ya, meskipun taruhannya adalah dirinya sendiri, bahkan nyawa sekalipun. Nah, hari ini menurut saya itu sangat kontekstual,
Hari ini kita sudah mulai terjangkiti penyakit individualisme yang begitu kuat. Sehingga seolah-olah kita ini hidup sendiri. Padahal kita ini hidup dalam sebuah masyarakat, kemudian hidup dalam sebuah bangsa. Ya. Maka sebaik-baik diri kita adalah mereka yang memberikan manfaat untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsanya. Maka menurut saya, anak-anak kita harus kita ajarkan sikap itu. Anak-anak kita harus memiliki perilaku itu. Dari mana kita mengajarkan? Tentu kita tidak bisa hanya dari sekolah, pasti di sekolah. Tetapi belajar anak bisa dari mencontoh lingkungan. Maka butuh figur-figur ketauladanan yang mencerminkan sebagai seorang pahlawan. Ya, tanpa dia harus memiliki atribut sebagai pahlawan. Ya, tetapi perilakunya, sikap sehari-harinya tercermin sikap kepahlawanan itu. Kalau itu dijumpai anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari, kemudian di sekolah itu diajarkan, kemudian orang tua selalu menguatkan setiap hari, maka akan lahir anak-anak hebat. Akan terlahir orang-orang pemimpin-pemimpin hebat Indonesia. Dan saya yakin meskipun suatu saat nanti kita tidak harus menetapkan dia sebagai pahlawan, tapi setidaknya hidupnya akan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan masyarakat kita. Ini berarti peran lingkungan terkecil dari keluarga, peran sekolah, ini tentu akan memberikan influence yang begitu besar. Dan lingkungan masyarakat, itu penting gitu ya menurut saya. Jadi tidak bisa hanya dengan diajarkan di sekolah lalu anak-anak memiliki sikap kepahlawanan terlalu jauh api dari panggang gitu ya, tanpa ada figur-figur yang kemudian menjadi contoh. Hari ini jujur anak-anak kita akan selalu memfigurkan tokoh-tokoh yang sesungguhnya itu tidak ada. Anime, tokoh-tokoh superhero yang sesungguhnya mereka hanya hayalan, hanya creating dari para seniman. Tapi kenapa anak-anak begitu mengidolakan mereka? Karena begitu kuatnya figur itu ditanamkan pada anak-anak kita. Nah sekarang, bisakah figur itu tergantikan? Ya, kita beri, ini loh sosok Yai Abdul Rahman Wahid, ini loh sosok Marsina, ini loh sosok Yai Holil, ini loh sosok Soekarno, yang kemudian itu kita tanamkan secara terus-menerus pada anak-anak kita, sehingga figur yang ada di benak anak kita bukan hanya figur anime tadi ya. Kemarin kan kita kaget ketika ada bendera anime yang itu sebenarnya tidak ada gitu ya. Kenapa bukan pahlawan yang pernah ada? Ini menunjukkan ada persoalan di sistem pendidikan kita dalam mengajarkan, mewariskan nilai-nilai kepahlawanan dan krisis kepahlawanan bagi anak-anak kita. Padahal ada sosok nyata, ada perjuangannya, malah nggak dikenal. Nah inilah salah satu upaya memperkenalkan melalui sosok, melalui gelar pahlawan nasional yang diberikan pemerintah. Nah, Bu Lili sendiri, menurut Bu Lili apakah memang perlu gitu sekolah-sekolah di Jawa Timur untuk memperkenalkan terutama pada 3 tokoh utama yang memang disematkan sebagai pahlawan nasional tahun ini oleh pemerintah? Iya, menurut saya sangat perlu ya, sangat perlu. Kalau kita tadi bahasa Pak Mar tadi ya kaitan dengan bagaimana anak-anak sekarang tidak mengenal pahlawannya, lebih mengenal anime. Iya, karena memang yang di hadapan mereka sekarang lebih banyak itu. Ya, maka memang betul dimulai dari rumah, tapi sekolah juga dalam konteks pendidikan mereka ada di sana perlu untuk menunjukkan ya sosok-sosok pahlawan ini di dalam contoh tauladan yang memang harus diteladani oleh anak-anak kita. Jangan sampai ada krisis tokoh yang kemudian justru itu menjadikan anak-anak kita lari kepada tokoh-tokoh buatan, kagum pada Naruto, kagum pada Superman. Seolah-olah perjuangannya nyata betul gitu ya. Iya, karena saking itu tadi bahasa setiap hari bertemunya dengan itu anak-anak kecil di masa emas mereka yang disodorkan sebagai sebuah gambaran atau film-film yang ada di hadapan mereka, hiburan-hiburannya adalah dari tokoh-tokoh itu tadi, tokoh-tokoh buatan ya, tokoh-tokoh buatan itu tadi. Betul, memang saya setuju dengan apa yang diusulkan beliau tadi ya, kaitan dengan kenapa tidak kemudian ada support yang lebih terhadap
mengeluarkan sosok pahlawan ya. Sosok pahlawan itu dalam kehidupan lewat mungkin perfilman ya, dunia perfilman. Lewat komik, lewat dunia pendidikan itu sendiri. Di perpustakaan juga perlu untuk ada itu, dan kemudian ada support anak-anak untuk juga ini mengurangi HP misalnya dengan literasi. Satu minggu misalnya baca buku tentang seorang pahlawan A, B, C ya. Kenapa tidak seperti itu? Seingat saya dulu waktu saya masih sekolah juga diberikan kesempatan yang sama, dorongan yang sama, belajar dari satu buku tentang pahlawan kemudian menceritakan kembali sehingga kita betul-betul paham pahlawan itu ini gitu ya. Termasuk mungkin Mas Dista ya. Selama ini kan pahlawan hanya dikenal anak-anak itu hanya di nama jalan. Oh iya betul. Tapi mereka nggak tahu siapa yang itu. Mana? Nah, bisakah ya kemudian di nama jalan ketika ini Dr. Sutomo, lalu kemudian di situ ada tulisan informasi tentang Dr. Sutomo, latar belakang, ada foto Dr. Sutomo dikenalkan di situ. Barangkali itu anak-anak suatu saat akan muncul rasa keingintahuannya. Oh, Dr. Sutomo itu seorang dokter yang dia dan seterusnya. Sehingga saya pikir bukan sekedar nama jalan, tetapi nama jalan itu ada fungsi informatif dan edukatif untuk anak-anak kita. Intinya adalah bagaimana ketika nama-nama pahlawan ini ada, ditambahkan lagi tokoh-tokoh pahlawan baru di tahun ini pun, ini menjadi semangat atau momentum juga untuk bisa menyerap bagaimana memaknai kepahlawanan mereka, perjuangan mereka, dan bermanfaat bagi generasi penerus bangsa. Momentum, betul. Dan untuk Jawa Timur harus menjadi muatan lokal. Benar. Wajib dikenalkan pada anak-anak kita. Jadi kehormatan ada 3 nama tokoh tahun ini menjadi pahlawan nasional. Pak Mar tadi terima kasih. Sama-sama. Ulasannya Bu Lili juga terima kasih sudah bersama kami di bincang-bincang kali ini pemirsa. Dan ya, ketika kita bisa memaknai atau begitu meresapi kepahlawanan atau perjuangan dari tokoh-tokoh fiksi, kenapa tidak anak-anak juga diajak untuk mengenal tokoh-tokoh pejuang bangsa ini, apalagi yang sudah diberikan gelar pahlawan nasional, termasuk 3 yang utama dari Jawa Timur. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami dalam bincang-bincang. Saya Disandugraha pamit. Sampai jumpa.